Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel IDG Usaha ya, teman-teman. Konten kali ini temanya tentang perawatan murai batu ya, teman-teman, yakni tentang bagaimana cara mengatasi murai batu yang pasang badan saja saat ketika kita lombakan ya, teman-teman. Untuk murai batu kita kenapa pasang badan? Nah, ini kita perlu lihat dulu kondisinya kenapa burung murai batu kita hanya pasang badan ya, tidak bongkar materi, tidak mengeluarkan materi, itu bagaimana cara penanganannya ya. Untuk teman-teman pastikan dulu untuk murai batunya, bahwa murai batu teman-teman ini memang mentalnya ada seperti terahan, terus burung murai batu teman-teman juga, memiliki mental ya, memiliki mental yang bagus. Terus murai batu teman-teman juga sudah ada nutrisi yang cukup, perawatan yang konsisten ya, perawatannya cukup menarik dan cukup bagus. Hal-hal yang, sepele ini teman-teman perlu memperhatikannya. Kalau semua aspek sudah merasa teman-teman sudah, lalui ya atau sudah dilengkapi untuk murai batunya, maka tinggal perawatan hariannya seperti apa. Apakah ada perubahan ataukah burung murai batu teman-teman ini baru perdana lomba ya atau baru perdana lomba. Karena untuk mengatasi burung murai batu yang perdana lomba dengan burung murai batu yang pernah berprestasi meskipun sama-sama, hanya pasang badan, itu untuk penanggulangannya atau untuk mengatasinya itu berbeda, teman-teman, ya. Kalau murai batu yang pernah prestasi, cara penanganannya ya teman-teman harus cek dulu apakah murai batunya ini sering dilombakan dalam durasi yang sebentar atau singkat atau, burung murai batu teman-teman ini belum pernah sama sekali dilombakan. Dalam artian bisa jadi burung perlu pengondisian karena masih demam panggung gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk solusinya ya beda-beda, bisa dari perubahan settingan yang secara tiba-tiba atau murai batu teman-teman itu dalam keadaan yang, kurang tenaga ya, untuk tenaganya kurang atau kurang fit juga bisa. Teman-teman bisa mengeceknya di kotorannya, apakah kotorannya itu, bau menyengat ataukah, berair dan tidak ada ampasnya. Hal-hal seperti inilah yang, sekiranya mengganggu proses saat burung murai batu itu benar-benar harusnya neken, harusnya kerja maksimal ya. Nah, ini biasanya tidak terpikirkan oleh kita para penghobi atau perawat burung murai batu. Karena hal-hal sepele ini biasanya malah diindahkan atau, diabaikan. Justru kita fokusnya ke dikasih apa biar murainya jadi apa gitu ya kan. Untuk biasanya yang diotak-atik, EF-nya. EF-nya dinaikin, diturunin, dinaikin, diturunin, sampai murai batunya itu malah bermasalah. Ya, masalah yang sering ditimbulkan oleh rubah settingan EF itu beragam teman-teman, mulai murai yang nakal, murai cabut bulu, ya, murai yang, pokoknya bervariasi sekali ketika kita salah dalam penanganan, settingan EF itu sendiri. Murai batu itu harus konsisten ya, untuk EF-nya juga tidak boleh, dinaik turunkan secara drastis ya atau secara tiba-tiba. Jadi kita lihat dulu pengondisiannya apakah murai batu itu memang masalahnya di IF atau hanya kurang istirahat, itu juga bisa mempengaruhi murai batu hanya pasang badan saja. Itu ya teman-teman perlu diperhatikan. Nah untuk teman-teman yang baru mulai, melombakan murai dan murainya hanya pasang badan, bisa jadi murai teman-teman ini, demam panggung karena baru pertama kali dan burung belum kondisi, intinya burung belum kondisi. Untuk melombakan burung murai batu, teman-teman itu harus cermat ya, dalam artian murai batu yang teman-teman lombakan itu harus benar-benar dalam keadaan on fire, dalam keadaan siap tempur. Karena untuk melombakan murai batu itu, murai batu nanti di perlombaan itu ketemu dengan murai batu yang sama-sama mungkin sudah rawatan lama, sudah rawatan oleh senior yang, membedakan itu loh. Jadi murai batu kita harus kita siapkan sematang-matang mungkin agar tidak down mental, tidak minder saat di lomba ya kan. Jadi langsung neken, langsung berani. Makanya di sini konsep dasarnya adalah murai batu kita itu harus bermental baja. Salah satunya kita harus mengambil terahan yang prestasi atau terah gen-gen yang juaraan. Nah, itu ya teman-teman untuk
tentang murai batu yang hanya pasang badan. Murai batu pasang badan juga bisa, ini, saat di rumah itu kebiasaan kita trek itu juga mempengaruhi. Jadi habitnya atau kebiasaan hariannya itu dibawa ke tempat lomba. Jadi dia itu kalau di trek itu biasanya kan kita memakan waktu lama ya, waktunya lama. Yang mana kalau lomba itu paling butuh waktu 8 sampai 10 menit selesai, burung dikerodong dan dikondisikan. Nah ini kalau kita trek itu bisa makan waktu hingga 1 jam, 30 menit itu paling cepat ya. Nah ini untuk burung ini sudah lelah teman-teman ya, dari yang tadinya vektornya tinggi, sampai dia turun, akhirnya naik lagi, tinggi lagi, turun lagi, dan seperti itu. Akhirnya burung yang kebiasaan kita trek nanti akan susah untuk kita kondisikan, susah untuk kita kelola agar burung ini bisa moncer saat kita lombakan, gitu loh teman-teman. Jadi perlu dipahami hal-hal apa yang seharusnya tidak kita lakukan pada burung murai batu yang orientasinya kita adalah ke kontes atau ke perlombaan. Itu jika kita pengen memenangkan perlombaan. Tapi kalau kita hanya sekedar hobi, hanya sekedar menyalurkan pengen lomba, masalah prestasi apa enggak ya itu urusan nanti, ya itu nggih monggo-monggo mawon ya kan, silakan saja untuk teman-teman yang berpikiran seperti itu. Tapi saya rasa hampir semua orang lah ya kalau lomba murai ya pasti yang dipengen dia berprestasi tentunya ya kan. Masa udah lomba capek-capek, jauh-jauh ya kan, nggak pengen menang itu kan rasanya seperti aneh itu. Nah itu untuk lomba murai batu yang hanya pasang badan. Nah, kalau semua aspek sudah teman-teman merasa sudah cukupi tapi burungnya masih pasang badan, nah inilah baru kita masuk ke tahap settingannya. Untuk murai batu yang hanya pasang badan, teman-teman bisa eh, mengeceknya ya atau melihatnya. Harusnya sih murai batu itu kalau ketemu musuh harusnya langsung muntah materi. Nah, untuk memuntahkan materi itu minimal burung murai batu itu di rumah sudah dikondisikan seperti yang sudah saya info tadi. Terus untuk pemasterannya juga murai batu itu harus benar-benar dimasterin yang cukup dan yang bagus ya. Jangan sampai murai batu teman-teman dimasterin tapi salah. Nah, ini juga nanti akan berakibat fatal pada murai batu saat di kontestan. Untuk EF-nya sendiri, teman-teman bisa melihatnya ya, di rank berapa murai batu itu kita itu bisa gacor. Ya minimal kalau harian taruhlah biasanya di 55, H-1 teman-teman harus sudah menaikkan janggreknya ya kan, H-1. Nah, untuk pengondisian lapangan juga bisa jadi ketika masuk musim penghujan, burung kurang panas ya teman-teman bisa setut dengan ulet Hongkong atau ulet-ulet yang lain. Asalkan jangan terlalu dekat dengan sesinya ya. Jangan terlalu dekat. Nanti kalau setutnya terlalu dekat, maka burung murai batu teman-teman ini yang ada malah makin buka paruh, terus menggosok-gosokkan paruhnya ke tangkringan. Nah, seperti itulah kiranya. Jadi kalau teman-teman sering atau merawatnya pasti paham nanti untuk karakter-karakter burung murai batu teman-teman. Itu ya teman-teman seputar tentang burung murai batu hanya pasang badan saja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video sampai akhir di Idego Usaha. Salam lestari, salam prestasi.